Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asmaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhir wal karamat wa ashabihi alladzina jahadu haqqal jihad fanalu as-sa'adat. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak As-Sa'ad Ali. Beliau adalah sebagai Wakil Ketua Umum PP Nahdlatul Ulama. Tadi telah membeberkan sepintas kilas mengenai apa yang terjadi pembicaraan yang kembali kepada kita harus menjadi satu dan tidak boleh bercerai-berai karena dipengaruhi oleh faham yang berbeda, kembali sesuatu hal yang belum ada tafsir arti makna yang jelas. Apa tadi dikatakan? Kembali kepada jihad. Satu, jihad itu apa? Tadi sudah berbeda antara satu dengan yang lain. Arti jihad adalah ada yang mengatakan perang, berjuang, ada yang mengatakan usaha. Kemudian khilafah. Khilafah itu pimpinan tertinggi bagi negara-negara Islam. Itu juga tidak jelas siapa yang akan mendirikan khilafah dan khilafah kepada siapa, enggak jelas juga. Apalagi masalah takfir, mengkafirkan kepada kelompok yang lain yang akhirnya terjadi cerai-berai dan tidak akan memperjuangkan Islam, malahan satu sama lain, kelompok satu sama lain di antara umat Islam saling bermusuh-musuhan. Sebagaimana apa yang terjadi dalam daerah ISIS itu sendiri. Kita sudah mestinya jauh dari ISIS. ISIS itu namanya Islam State, negara Islam. Kita adalah warga Nahdlatul Ulama sepekat pada waktu proklamasi kembali kepada satu negara, satu dasar, tanpa ada embel-embel, menghilangkan Jakarta Charter, menghilangkan yang itu dan ini. Tapi kembali kepada asas satu, kembali kepada negara yang satu, kembali kepada apa yang kita sebut-sebut birragmi minal ikhtilaf yakunu hunaka al-ittifaq bhinneka tunggal apa? Eka. Kembali kepada pokok dasar yaitu Pancasila. Kesepakatan ini sudah ditandatangani, tidak bisa dipisahkan dengan proklamasi antara tokoh-tokoh nasionalis Bung Karno, Bung Hatta, tokoh-tokoh Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Perti, tokoh-tokoh negarawan yang lain, ada yang beragama Nasrani, Maramis, sepakat bahwa satu
satu-satunya tempat kembali kepada kita adalah kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 40 apa? 5, dan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Inilah NU yang pada waktu itu diwakili oleh Kiai Abdul Wahid siapa? Abdul Wahid Hasyim. Sampai kapanpun kita tidak boleh meninggalkan yang ini. Apalagi ISIS itu saja namanya sudah Islam apa? Kita of Irak apa? Syria ISIS. Kita bukan Irak, bukan Syria. Jadi dengan itu bertentangan. NU ini adalah Nahdlatul Ulama, didirikan oleh ulama-ulama mempunyai 2 wilayah selain di Hijaz, di Yordan dan Irak. Yordan sampai sekarang yaitu Daulah Hasyimiyah. Irak jatuh karena revolusi Irak sebelum Saddam Hussein dihancurkan. Indonesia setelah Saudi Arabia jatuh, setelah Daulatul Ashraf jatuh tahun 1400 hijrahnya, itu tahun 1424 berapa? 24 hijrah. Di Indonesia belum ada NU. NU berdiri tahun 1344. Ini kejadian tahun berapa? NU 1344. Ini kejadian 1320 NU tahun 24, jadi tahun 22. 1322 jatuh pemerintahan Ashraf, dikuasai oleh Saudi Arabia, Raja Abdul Aziz. Masjidil Haram yang asalnya dibuat mengaji para mukimin bangsa Indonesia, para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada waktu itu kosong. Kubah-kubah daripada sahabat dihancurkan, tinggal hanya satu kubah yang ada di Madinah, yaitu Kubbatul Khadra, kubah yang hijau. Ini saya singkat. Di Indonesia ada 2 organisasi sebelum NU, Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Tujar yang dipimpin oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Wathon dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah. Nahdlatul Wathon mempunyai anak asuh Jam'iyatun Nasikhin yang disepuhi oleh Kiai Asnawi Kudus. Ini saya teruskan sedikit saja. Akhirnya apa? Nahdlatul Wathon mengirimkan ulama-ulamanya pada tahun hijrah tahun 25 ke sana, dikatakan ulama Nahdlatul Wathon menghadap Raja Saud Abdul Aziz, sukses, dibantu oleh putra daripada Said Abu Bakar Syato dan Kiai siapa itu, ulama besar, bapaknya Pak Mbah Sodik yang biasa Kiai Sodik yang biasa di Lasem itu, bapaknya Asmawi. Apa itu terjadi? Akhirnya diterima baik dengan
Raja Saud dan diperbolehkan kembali Mekah, Masjidil Haram dibuat ngaji para ulama-ulama yang sebagian besar adalah ulama daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerap kali Raja Abdul Aziz mengatakan ulama Nahdah. Akhir tahun 25 yaitu tahun 22 kembali atau 20 masih 25 kembali panitia yang menghadap Raja Saud itu ke Indonesia akhir tahun 25 sekaligus yang menghadap itu dikatakan Komite Hijaz akhirnya membentuk atau jadi Komite Muktamar NU yang pertama, sehingga tahun 1926 Januari bekerjalah misi Hijaz itu menjadi panitia muktamar. Tahun 26 Januari 31 muktamar ditutup dan sepakat memilih Mbah Hasyim Asy'ari jadi Rais Akbar, wakilnya Kiai Fakih Mas Kumambang. Ini dijadikan muktamirin ulama-ulama pada waktu semua ulama memilih Mbah Hasyim sebagai Rais Akbar, wakil Kiai Fakih Mas Kumambang dijadikan hari jadi tanggal 31 Januari 1926 bertepatan tanggal berapa 14 kalau tidak salah bulan Rajab tahun 1344. Oleh karena itu inilah mari kita taati NU ini. Jadi tidak akan mendirikan negara Islam, tapi tetap mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak ada organisasi yang langgeng koyo NU, tidak ada.